Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Alika Rilvi dari kelas 4C dengan NIM 201025107. Saya ingin menjelaskan tentang sistem pemerintahan desa atau kota. Mengenal pemerintahan desa dan kota kita. Apa itu desa? Desa adalah lembaga pemerintahan paling bawah dalam negara kita. Desa merupakan gabungan dari beberapa rukun warga atau RW. Kalau pemerintahan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Di sini ada persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama ada jumlah penduduk yang harus diperhatikan saat membentuk desa. Misalnya untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga. Dan yang kedua ada luas wilayah desa juga harus ditentukan batas-batasnya. Yang ketiga, bagian wilayah kerja pada desa dapat dibagi ke dalam dusun-dusun. Yang keempat, perangkat desa harus ada membantu kepala desa. Dan yang kelima, sarana dan prasarana seperti kantor desa, jalan desa juga merupakan salah satu syaratnya. Lalu, dalam menjalankan tugas dari kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, pamong desa, dan perangkat desa yang dibutuhkan. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Dari mana sumber keuangan desa? Kan dalam menyelenggarakan desa memerlukan dana. Dana tersebut dapat diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja desa atau disebut dengan APBD dan bahan usaha milik desa yang disebut BUMD. Lalu bagaimana dengan kelurahan? Lembaga pemerintah setingkat desa yang sudah lebih maju secara ekonomi maupun dalam hal fasilitas umum. Jadi kelurahan yang dipimpin oleh lurah, tapi lurah diangkat oleh bupati atau wali kota, beda dengan kepala desa. Kalau lurah adalah pegawai negeri sipil atau PNS. Dalam menjalankan tugasnya, lurah dibantu oleh sekretaris lurah, rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, Karang Taruna, pemberdayaan kesehatan keluarga atau PKK, dan lembaga pemberdayaan. Jadi, dari mana sumber keuangannya? Sepertinya pekerjaan lebih banyak dari kepala desa. Kelurahan mendapatkan dana untuk menjalankan pemerintahannya melalui 3 sumber, yaitu bantuan dari APBD kabupaten atau kota, bantuan pemerintah provinsi atau kota, dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat dan sah. Setelah itu ada kecamatan. Kecamatan merupakan gabungan dari beberapa desa atau kelurahan. Kecamatan merupakan perangkat daerah, kabupaten atau kota. Camat yang diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah, kabupaten atau kota.
Nah, camat adalah seorang pegawai negeri sipil atau PNS sehingga digaji oleh pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, camat dibantu oleh Komandan Rayon Militer atau Danramil, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek, dan Sekretaris Camat. Jadi, camat bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya setelah kecamatan akan ada kabupaten atau kota merupakan gabungan dari beberapa kecamatan. Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah kabupaten atau kota dibantu oleh beberapa unsur. Yang pertama, ada DPRD, lembaga legislatif yang bertugas mengawasi jalannya pemerintah dan membentuk rancangan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah atau yang disebut dengan RAPBD. Yang kedua, ada wali kota. Pimpinan dalam pemerintahan di daerah. Bupati dibantu oleh wakil bupati dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, ada Komando Distrik Militer atau yang disebut dengan Kodim, yang bertugas untuk menjaga keutuhan wilayah kabupaten atau kota dari gangguan keamanan yang datang dari dalam maupun dari luar wilayah. Dan yang keempat ada Kepolisian Resort atau yang disebut dengan Polres, yang bertugas mengayomi masyarakat dan menjaga keamanan serta ketertiban dalam masyarakat. Yang kelima ada Kejaksaan Negeri, lembaga penegak hukum, tugasnya menuntut orang yang melanggar hukum di depan pengadilan. Nah, dan yang keenam ada Pengadilan Negeri, yang bertugas mengadili orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum. Jadi, urusan-urusan yang di kota ternyata lebih banyak dibanding urusan-urusan yang ada di desa. Pemerintah kabupaten atau kota mempunyai hak. Yang pertama itu ada mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dan yang kedua, memilih pimpinan daerah. Dan yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Yang keempat, mengelola kekayaan daerah. Yang kelima, memungut pajak daerah. Dan yang keenam, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya daerah. Kalau ada hak, berarti ada kewajibannya juga kan? Iya, betul. Pemerintah, kabupaten atau kota mempunyai kewajiban. Yang pertama, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 5. Meningkatkan layanan dasar pendidikan. Dan yang keenam, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Terima kasih. Semoga kalian yang melihat video ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.